Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian kelas 9 MTS As-Sakinah. Baik, sebelum kita belajar, kalian posisikan masing-masing ya untuk bisa memposisikan dirinya masing-masing untuk siap untuk belajar ya. Santai, rileks ya. Kalian tinggal memperhatikan apa yang Bapak jelaskan di video ini ya. Nah, di sini silakan kalian siapkan perlengkapan alat tulisnya ya di rumah masing-masing. Yang pentingnya silakan untuk dicatat. Nah, baik, untuk selanjutnya sebelum kita mulai, kita awali pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya yaitu pembelajaran kita untuk bahasa Arab di kelas 9 ini, yaitu yang akan kita bahas adalah yang pertama, kita harus tahu dulu apa kompetensi dasar yang harus kalian pahami, yaitu memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab ya, sesuai dengan struktur yang berkaitan dengan nuzulul Quran, baik secara lisan ataupun tertulis. Nah, itu ya. Jadi tujuannya adalah supaya kalian dalam pembelajaran ini siswa dapat menjelaskan isi wacana yang dipertanyakan terkait topik tentang nuzul Quran wal idani secara tulisan. Nah, ini tujuannya. Jadi intinya kalian dalam pembelajaran ini harus bisa memahami bunyi dan makna nanti dari sebuah qiraah atau bacaan ya, yang temanya nanti tentang nuzul Quran wal idani. Nah, ini materi pokoknya ya, dan submaterinya yaitu keterampilan qiraah atau membaca. Jadi sekali lagi bahwa kalian dalam pembelajaran ini adalah harus menguasai bunyi, makna, dan gagasan dari sebuah kalimat ya yang berbahasa Arab ya. Dan juga kalian di sini harus bisa menjelaskan isi wacana, dan untuk bisa menjelaskan isi wacana ini berarti kalian harus paham bagaimana memahami bunyi, cara pengucapan, dan maknanya juga nanti harus paham. Nah, seperti itu ya. Santai, rileks saja. Oke, untuk selanjutnya. Nah, di sini Bapak sediakan teks al-qiraah, yaitu membaca, sangat simpel sekali ya. Insyaallah ini enggak terlalu banyak. Nah, Bapak di sini akan membacakan bagaimana cara membaca yang baik dalam bahasa Arab ya, dan seterusnya nanti kita akan coba untuk pahami bersama-sama makna dari tiap kata yang ada dalam wacana atau bacaan ini. Oke, Bapak akan bacakan dulu cara membaca yang baiknya ya. Nah, tafilu binuzulil Quran fis sabi ashar min Ramadan. Anzalallahu al-Qur'ana ala Muhammadin fi ghori Hira'in. Wa awwalu suratin unzila fihi hiya khamsu ayatin min suratil Alaq. Nazala Jibrilu ala Muhammad wa qala lahu iqra. Faqala Muhammad ma ana biqari. Walam yanzil al-Qur'an daf'atan wahidatan walakinnahu yanzilu munazjaman. Nah, itu cara membaca yang benar. Ini jangan bacanya kayak membaca Al-Quran kalau bahasa Arab ya. Jadi jangan seperti nah tabilu binuzulil Quran. Nah, jangan seperti itu.
baca aja seperti biasa. Nah, untuk selanjutnya Bapak di sini akan mencoba untuk bareng-bareng sama kalian nanti mufradat atau kata-katanya yang belum paham kalian tulis, karena tugasnya nanti kalian adalah menerjemahkan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari qiraah ini. Oke. Nanti sebelum Bapak artikan, kalian sebetulnya nanti coba di rumah ya untuk membaca 1 kali saja ya. Setelah itu baru mengerjakan tugasnya. Oke. Nah tafilu ini sebetulnya sering Bapak jelaskan ya, dari kata ihtafala yahtafilu haflun, artinya perayaan ya. Nuzulul Quran ya, turunnya Al-Quran fi sabi asyar, itu pada tanggal 17 min Ramadan, bulan Ramadan. Anzala artinya menurunkan Allah Al-Quran, itu udah pasti bisa ya. Ala Muhammadin, udah pasti paham, ke Nabi Muhammad. Fi ghar itu artinya guha ya, guha Hira. Wa awal itu artinya pertama, surah kan ya. Unzila yang diturunkan, fihi di guha Hira itu, hiya adalah khamsu ayatin. Khamsu dari kata khamsatun, khamsun 5 ayat, gampang kan ya. Min suratil alaq, silakan artikan, terjemahkan sendiri, gampang kan ya. Min artinya dari, surat Alaq, gampang. Nazala turun, Jibril, udah tahu kan artinya. Ala Muhammad tadi sudah artinya. Waqala artinya berbicara, yaitu Jibril lahu kepada Muhammad. Iqra artinya bacalah. Faqala maka mengucapkan Muhammad, Nabi Muhammad, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Walam yanzil, dan tidak turun. Lam ini udah Bapak terangkan ya di bab sebelumnya, artinya belum atau tidak. Walam dan tidak, yanzil turun Al-Quran daf'atan wahidatan, jadi sekaligus dibayar, sekaligus satu kali digeblokkan, tidak ya. Walakinnahu akan tetapi, yanzil turun, munajjaman itu secara beransur. Nah silakan kalian tadi kata Bapak juga, sesudah Bapak membacakan dan mengartikan, silakan kalian baca sendiri di rumah ya, masing-masing yang benar bacanya ya, jangan kayak baca Al-Quran, santai aja, relax ya. Nah kemudian setelah itu tugasnya adalah kalian ini terjemahkan nanti ke bahasa Indonesia. Tadi kan tujuannya kalian harus bisa menjawab, tahu maknanya ya, silahkan ini diterjemahkan. Dan kemudian untuk latihannya di sini ya, at-tamrina, kalian silahkan kerjakan ini ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5. Ini ada 5 soal ya. Tahu al-maudu kan ya? Al-maudu itu artinya judul, al-munasib yang sesuai, jadi judul artinya. Kaifa artinya bagaimana ya, bagaimana yanzilu turun Al-Quran turunnya seperti apa ya. Kemudian awalu wahyin, awalu tadi udah Bapak terangkan tentang awal. Anzala udah ya, ila Muhammad, wahwa dan dia Nabi Muhammad, ya tahannasu, maksudnya ya tahannasu di sini adalah berdiam diri. Jadi Rasul itu berdiam dirinya di mana ketika menerima wahyunya. Oke, gampang kan ya. Kemudian anzala itu udah tadi ya, anzalallah al-Quran ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad, fi hirain, walam Al-Quran daf'atan wahidatan walakinnahu munajaman. Tadi itu udah ada ya artinya nih. Awalu wahyin ya, ini udah tadi udah diulang-ulang, udah tahu ya. Anzalahu yang menurunkan Allah ala Muhammad, gampang ya, yaitu surat, gampang. Silahkan nanti kalian jawab ya pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi tugasnya adalah yang pertama, kalian nanti baca dulu, setelah dibaca qiraahnya kemudian diterjemahkan, setelah diterjemahkan kemudian kalian coba jawab pertanyaan-pertanyaan latihan yang ini. Nah begitu ya, insya Allah gampang untuk pembelajaran hari ini ya, yaitu al-qiraah atau membaca. Nah
Itu ya. Syukron, terima kasih atas segala perhatiannya. Jadi kesimpulannya bahwa materi sekarang yaitu tentang qiraah, yaitu tentang bagaimana proses Rasulullah mendapatkan wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan Bapak mohon maaf nih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penjelasannya ya. Dan apabila kalian kurang paham dan tidak paham dalam penjelasan yang Bapak jelaskan, silakan boleh di chat di WA ataupun bisa nanti di telepon. Oke, sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semangat sekali ya, semangat selalu dalam belajar ya, semangat. Gunakan waktu dengan baik. Mudah-mudahan kita selalu ala dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.